got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Laura Margareta Semunta, NPM 2219201130. Di sini saya menjelaskan tentang hormon atau siklus menstruasi. Hormon pertama hormon estrogen, hormon yang diproduksi di ovarium yang berperan proses ovulasi. Yang kedua hormon progesteron bekerja sama dengan estrogen berperan dalam menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Hormon ini diproduksi di ovarium yang berperan dalam penebalan dinding rahim. Yang ketiga, hormon perangsang folikel atau FSH. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur di dalam ovarium hingga siap untuk dilepaskan. Hormon SFH diproduksi di kelenjar pituitari yang terletak di bagian bawah otak. Hormon lutein atau LH serupa dengan hormon SH. Hormon lutein ini juga diproduksi di kelenjar pituitari yang berfungsi untuk merangsang ovarium dalam proses pelepasan sel telur. Hormon pelepas gonadotropin atau GnRH. Hormon pelepas gonadotropin merupakan hormon yang diproduksi di otak, yang berperan dalam memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein yang mempengaruhi proses pematangan dan pelepasan sel telur. Fase siklus menstruasinya. Pertama, fase menstruasi merupakan terjadi selama 3-7 hari. Lapisan dinding rahim dan sel telur akan meluruh menjadi darah menstruasi. Banyak darah yang keluar selama masa menstruasi ini berkisar antara 30-40 ml. Selama 3 hari darah menstruasi keluar akan lebih banyak pada masa ini. Waktu biasanya akan merasakan nyeri dan atau kram di bagian panggul, perut atau punggung. Kondisi ini biasa dipicu oleh kontraksi rahim yang terjadi karena ada peningkatan hormon prolaktin selama menstruasi. Fase praovulasi dan ovulasi. Fase praovulasi, lapisan dinding yang sempat luruh akan mulai menebal kembali. Proses penebalan rahim berfungsi untuk mempersiapkan rahim agar ditempati oleh sel telur bila terjadi pembuahan oleh sperma. Yang ketiga ada fase premenstruasi. Pada fase ini lapisan dinding rahim akan menebal. Hal ini karena folikel yang pecah dan mengeluarkan sel telur akan membentuk corpus luteum. Corpus luteum sendiri akan jaringan terbentuk di ovarium dan berperan dalam proses hormon progesteron yang membuat lapisan dinding rahim semakin menebal. Jika tidak terjadi pembuahan akan mulai merasakan gejala premenstruasi akan PMS seperti emosi tidak stabil dan perubahan kondisi fisik seperti nyeri pada payudara, pusing, cepat lelah, atau perut kembung. Selain gejala corpus luteum akan mengalami dehidrasi dan berhenti produksi progesteron. Sekian dari video saya. Terima kasih Bu.